Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya di program Bisa Bincang Santai Suara Merdeka di channel YouTube Kedu TV Official. Kali ini saya berada di tempat yang berbeda lagi ya. Dalam suasana ini alam ya, yang tempat yang asri, sejuk, adem ini di tengah cuaca yang memang agak sedikit panas, tapi tempat ini sangat sejuk, adem dan suasana pedesaan ya, padahal ini di dalam kota ya. Ya, saya berada di tempat pondok pesantren Selamat yang ada di Magelang. Bersama saya sudah ada Pak Kiai Abdul Rosid ya, yang punya tempat ini ya, pengelola tempat ini, pengasuh dari pondok pesantren Selamat Magelang. Nih, terima kasih Pak Kiai, dan kita berjumpa lagi. Iya Mas Asep. Ya, setelah kemarin kita ngobrolin tentang bulan Ramadan, bulan puasa, dan kita sebentar lagi ya teman-teman akan Lebaran Idul Fitri ya, Hari Raya Idul Fitri, kurang lebih mungkin 1 minggu lagi ya, nggak nyampe 1 minggu malah. Ini Pak Kiai, kita lanjut lagi obrolannya. Kalau kemarin di bulan Ramadan, bulan puasa, kita mendekati Idul Fitri ini. Ini kan dalam Islam ada 10 hari yang terakhir ini Pak Kiai. Ini teman-teman pengen tahu ini keutamaan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan mendekati Idul Fitri itu apa Pak Kiai? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas wabarakatuh. Asep, kawan-kawan di studio dan juga sahabat-sahabat di manapun berada. Alhamdulillah siang hari ini kita dapat bertemu di podcast Bisa TV ya, bincang santai. Bincang Santai Kedu TV untuk edisi 10 hari terakhir Ya. bulan Ramadan, yang tentu puncaknya nanti adalah Idul Fitri atau Lebaran. Ya. Sesuai dengan nilai keutamaan Ramadan, di mana 10 hari pertama itu merupakan Allah melimpahkan rahmah, kemudian 10 hari kedua Allah melimpahkan berkah, dan untuk 10 hari yang ketiga atau yang terakhir ini adalah Allah melimpahkan maghfirah. Artinya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat kita memuliakan Ramadan ini dengan menjalankan ibadah puasa sebagai ibadah yang wajib, yang tentu juga ibadah-ibadah wajib yang lain, dan lebih-lebih adalah ibadah-ibadah sunnah, baik itu dalam bentuk sholat, dalam bentuk zakat, ataupun umroh, dan paling punya nilai juga untuk menyempurnakan puasa kita adalah memperbanyak sedekah. Jadi ini sebagai sarana Allah memberikan ampunan kepada kita umat Islam. Untuk itu sisa waktu ini kita gunakan sebaik-baiknya, baik dengan pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah-ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah, juga kita gunakan untuk aktivitas sosial kita, kepedulian sosial kita, berbagi kita terhadap sesama atas rizki, sebagian dari rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya. Nah, tentu dengan hari 10 terakhir ini istilahnya etape itu adalah etape terakhir. Etape terakhir. Betul, harus kencang tahap yang terakhir sampai pada finishnya nanti. Berarti ini kan juga menjadi sesuatu yang sangat menentukan untuk kita sampai pada finish. Meskipun kita tahu di beberapa
wilayah kita di Indonesia ini mungkin saat ini dalam kondisi cuaca yang panas, ya. sangat panas. Oke. Nah, semoga tetap semangat, masih terus semangat untuk berpuasa dan semangat pula untuk berbagi kepada sesama. Terus karena etapa terakhir justru kita harus kencang ya Pak ya. Iya. Seperti balapan loh. Iya. Mendekati garis finish harus cepat. Ya, energinya tetap Ya. perlu dijaga. Ya. Oleh karena itu ya kita sarankan kawan-kawan, para remaja, para adik-adik Ya. maupun para pemuda ini ya, kita gunakan kalau bisa malam untuk Ya. istirahat yang cukup juga. Ya. Karena kita perlu untuk bangun sahur, Ya. Aktivitas di siang hari. aktivitas di siang hari, maka istirahat di malam hari yang baik, istirahat yang cukup itu menjadi hal yang penting. Ya. Kalau untuk amalan ibadah sendiri di 10 hari terakhir ini harus imbang juga ya Pak ya, antara kita hubungan dengan Allah, dengan sesama gitu ya. Iya, Mas Asep. Jadi Iya. ibadah itu bisa kita lakukan sesuai dengan kondisi kemampuan kita. Artinya Iya. apa? Ketika kita punya waktu, maka waktu itu menjadi penting untuk kita beribadah. Ya. Ketika kita punya potensi pikiran, maka pikiran itu juga penting untuk Iya. ibadah. Betul. Ketika kita punya potensi tenaga, maka tenaga itu juga penting untuk kita gunakan sebagai sarana ibadah. Ketika kita punya uang, ketika kita punya jabatan, sama. Ya. Nah, jadi kita jangan terlalu membatasi ibadah itu dengan keistimewaan yang itu di luar konteks kemampuan kita untuk melaksanakannya. Iya. Justru yang terbaik yang mana? Yang kita diberikan potensi kesempatan untuk itu, maka gunakan yang sebaik-baiknya dan semampunya, gitu ya. Tidak melebihi batas ya. juga, nggih. Ya. Nah, ini kan mendekati Lebaran, Idul Fitri. Nah, makna dari Idul Fitri sendiri itu apa Pak Kiai? Beda nggak sama Lebaran? Ya, sebenarnya sama antara Idul Fitri dengan Lebaran, karena Idul Fitri itu hari di mana itu kebesaran atau hari besar, hari raya. Adapun Lebaran itu sebagai bahasa Jawa, istilah Jawanya, istilah Jawa sebagai arti dari Idul Fitri itu sendiri. Jadi Idul Fitri dengan Lebaran itu hanya beda kata, konteks bahasa, tapi secara makna itu adalah sama, Mas Asep. Nah, Idul Fitri itu dari bahasa Arab ada, akar kata kerja ada yang berarti kembali. Nah, kembali yang berarti kembali. Ya. Kembali. Idul Fitri, Al-Fitr itu adalah kesucian. Maka Idul Fitri secara makna kata itu adalah hari kembali kepada kesucian. Terkait dengan Idul Fitri sebagai nama dari salah satu hari kebesaran Islam, selain dari Id yang kedua yaitu Idul Adha, hari raya kurban. Maka Idul Fitri ini sebagai nama salah satu dari hari kebesaran Islam atau salah satu dari hari raya di dalam ajaran Islam yang konteks artinya itu adalah kembali kepada kesucian. Kenapa hari raya ini dinamakan sebagai Idul Fitri atau hari raya yang bermakna kita kembali kepada kesucian? Karena selama 1 bulan penuh itu melalui pelaksanaan ibadah wajib puasa, ibadah wajib yang lain maupun ibadah-ibadah yang sunnah
selama 1 bulan penuh ini Ya. hanya orang-orang yang punya mental keimanan yang Ya. kuat yang bisa menjalankan itu dengan baik dan sempurna. Sempurna. Nah, Iya. itu semua sebenarnya adalah juga dalam rangka mendisiplinkan mental, mendisiplinkan moral, mendisiplinkan perilaku, mulai dari pikiran, hati, ucapan, dan tindakan. Semua terkendali. Ya. Nah, dengan ini kita sudah bisa membentengi diri. Ya. Tidak hanya membentengi diri, tetapi dengan puasa dan lain-lain yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini, kita bisa membersihkan kotoran-kotoran atau dosa-dosa atau hal-hal yang membuat diri kita itu jatuh pada kualitas yang rendah. Ya. Ini bisa kita bangun kembali kesuciannya, bisa kita bangun kembali potensi kebaikannya melalui Ramadan ini. Jadi Idul Fitri dalam konteks ini adalah kita kembali kepada kesucian. Ya. Kita kembali kepada kualitas, kita kembali kepada sesuatu yang bermakna di dalam hidup kita itu. Ya. Itu kita tempuh melalui puasa di dalam Ramadan Selama ini. bulan Ramadan ini. Itu jadi sebagai hari kebesaran, Ya. sebagai salah satu hari besar, hari di mana ini sekali lagi ini bukan budaya, ini bukan tradisi, Ya. tapi ini adalah ajaran agama. Gitu. Ya. Iya, iya. Jadi hari raya Idul Fitri di dalam Islam itu adalah keistimewaan yang diberikan oleh Allah Ya. kepada hamba-hambanya yang mau melakukan ibadah puasa pada bulan Ramadan, maka keistimewaan itu adalah dia akan diberikan hari raya Idul Fitri. Ya. Apa itu tadi? Kembali Kembali kepada ke kesucian. kesucian. Nah, pripun gimana ini kalau kita puasanya masih belum baik, Belum baik. atau puasanya masih kadang Bolong-bolong, ya. banyak bolong-bolong Iya. begitu. Ya. Ini kita punya Idul Fitri benda gitu ya. Iya. Idul Fitrinya tetap ya kan? Idul Fitrinya tetap. Ya. Tetapi makna itu di dalam diri kita tentu kualitasnya berkurang. Berkurang. Ya. Belum punya kualitas bagaimana kualitas yang baik atau Iya. kualitas yang sempurna. Nggih. Nah, kita kan kadang juga ada euforia karena hari besar ya, ada peringatan gitu ya. Nah, bagaimana kita menyikapi itu, Pak Kiai? Perlukah kita kemudian berfoya-foya, berhamburan, wah ini hari kemenangan gitu, Pak ya? Bagaimana kita menyikapi Idul Fitri? Ya. Kalau orang sudah terdidik melalui puasa, dia tidak akan euforia selama Oke. Idul Fitri. Ya. Justru Idul Fitri itu bagi orang yang sudah menjalani ritual puasa ini dengan baik, Ya. maka Idul Fitri ini sebagai hari puncaknya, dia tidak akan tumbuh sebagai euforia, tapi Ya. kesyukuran. Kesyukuran. Oke. Nah, kesyukuran itu seperti apa? Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Nah, bagi mereka yang sudah berhasil menjalani puasa ini dengan baik, menjalani Ramadan ini dengan baik, tentu di hari Idul Fitri ini mereka akan melantunkan takbir, Ya. tahmid, tahlil. Sebagai apa itu? Sebagai ungkapan rasa Rasa syukur. Syukur atas anugerah batiniah, anugerah spiritual, Ya. maupun anugerah lain-lain yang bersifat lahiriah yang telah dianugerahkan oleh Allah di dalam hidup ini, disyukuri dengan sebaik-baiknya dengan berzikir, Ya. bukan euforia. Ya. Nah, biasanya yang euforia itu malah sejak semulanya ya euforia. Dari awal puasa sudah euforia. Iya, ya, euforia. Artinya dari euforia itu apa? Mengikuti, menikmati momentum Ramadannya, Ya. tetapi belum bisa menyesuaikan dengan ritus ritualnya. Oke. Jadi Siap.
ya bukber, ya buka Iya. bersama, Ikut bukber, ya ya kan? berburu takjil, Berburu begitu. takjil, ya. Bahkan Ikut bangunin sahur. bangunin gitu. sahur, tapi Iya, iya. siangnya belum bisa puasa. Iya, iya, gitu, ya. itu yang euforianya. Nanti pas Idul Fitri juga rame-rame Ikut juga. rame-rame, iya. Kita sarankan, kita mohonkan ini nih kepada adik-adik nih, kepada Ya. para remaja ya, mari kita gunakan sebaik-baiknya ini untuk membina, Ya. untuk membina kepribadian kita, untuk Ya. membina moral kita, untuk membina spiritualitas kita, Ya. sehingga tumbuh berkembang menjadi pribadi-pribadi muslim-muslimah yang baik. Baik. Ya. Bagaimana dengan simbol-simbol Pak Kiai? Kalau Lebaran tuh harus baju baru, sandal baru, ya, peci baru, gitu ya. Itu gimana Pak Kiai? Ya, itu untuk usia anak-anak ya. Oke. Ya, untuk usia anak-anak, Ya. untuk anak-anak kita, adik-adik kita Ya. yang masih kecil, Masih di belajar, usia gitu ya. tingkat sekolah dasar misalnya, itu arti Lebaran ya begitu, Ya. itu kan penting itu untuk mereka. Ya. Dan mereka akan bisa menerima arti kebesaran Lebaran, kebesaran Idul Fitri itu juga jika saya pakai baju baru, saya pakai ya. sandal baru, saya Ya. pakai pakaian baru, Ya. pokoknya. Itu mereka baru bisa merasakan tentang arti besar itu. Arti kebesarannya Iya, di arti situ. kebesaran hari itu. Tapi tentu bagi orang dewasa mestinya harus bisa mengambil makna yang lebih dari sekedar hadirnya baju baru Ya. atau memakai baju baru. Ya, Ya, harus bisa mengambil makna yang lebih penting untuk peningkatan mutu hidupnya. Iya. Nah, bila ada orang yang sudah dewasa nih, orang sudah dewasa, yang sudah tua, tapi kurang bisa mengambil makna dari Ramadan dan Idul Fitri ini, Ya. maka jadinya seperti anak-anak. Pengen baju baru. Iya, iya. Pokoknya pengen yang serba nikmat Ya. secara materi, nikmat Ya. secara lahiriah. Ya. Tapi bagi orang dewasa, hal yang lahiriah itu tidak menjadi ketentuan pasti, keharusan yang Ya. harus diraih, Ya. tetapi kualitas kebaikan batiniah, kualitas kebaikan spiritual, Ya. ini yang perlu terus dididik, dibina, Ya. dikembangkan. Ya, itu. Berarti jangan sampai kita terjebak pada euforia lahiriah saja, gitu. Iya, iya. Dengan tampil glamor, ya, Ya. serba baru, kita sholat Id dengan semua baru. Tapi meskipun ya nggak salah juga Pak Kiai. Tidak salah, memang ada. hari raya disunahkan untuk baru. Oke. Nah, yang artinya dengan ini apa? Kita jangan hanya berhenti bermakna memakai baju baru, Ya, Ya. betul. ya. Tapi pribadi kita juga harus baru. Nah, betul. baru itu bukan berarti tapi baru meningkat lebih baik. Untuk Setelah hasil. kita Iya. 1 bulan menjalani puasa, otomatis ada peningkatan. Itu juga sama artinya dengan bulan Syawal gitu Pak Kiai. Iya, Sebagai bulan peningkatan, gitu. Betul. Ya, karena memakai baju baru itu juga syukur, Ya, kita dalam bentuk rangka syukur, dan itu salah satu ajaran kita memuliakan Idul Fitri juga dengan memakai baju baru. Ya. Nah, jadi bukan berarti itu hanya untuk anak-anak, enggak. Ya. Untuk kalangan, semua kalangan, dan kita semua umat Islam disunahkan untuk memakai baju baru pada saat hari raya itu, pakai baju yang terbaik, Baju yang terbaik. yang baju betul. yang terbaik. Tapi itu kan Ya. antara nilai yang bisa diambil oleh anak-anak dengan nilai yang bisa diambil oleh orang tua atau dewasa tentu Ya, harus berbeda. berbeda. Ya, Ini yang penting. Jangan mandek pada aspek nilai Materi, konsumsi komersial, atau konsumsi. nilai material dari Ya. baju ataupun aksesoris yang kita pakai selama kita berlebaran itu. Iya. Ya ini Pak Kiai, di bulan Ramadan kemudian Idul Fitri juga
kita ya di Indonesia ada tradisi mudik Lebaran gitu Pak Kiai. Itu menurut Pak Kiai seperti apa Pak? Bagus, Oke. bagus, dan itu kalau Idul Fitri, Hari Raya Kebesaran itu tradisi agama-agama ya. Ya, Tradisi agama-agama artinya semua agama mentradisikan hari kebesaran ya, yang dimuliakan, disucikan di setiap agama, termasuk Ya. kita di Islam. Jadi Idul Fitri itu adalah tradisi agama. Nah, kalau Lebaran kemudian diikuti dengan fenomena berlebaran itu apa? Berlebaran berarti kita tidak dalam kondisi berpuasa, ya, kemudian kita mengembangkan silaturahmi kita, ya, syukur kita kepada sesama, kunjungan kita kepada sesama, ya, kepada orang tua, kepada saudara-saudara, kepada tetangga-tetangga, kepada sanak kerabat. Ini artinya apa? Ini artinya adalah bahwa di dalam kita berlebaran itu kita selain membangun kualitas hubungan ya, dengan Allah, Allah. adalah juga Dengan sesama. membuka hubungan dengan sesama, dengan Ya. menjalin silaturahmi, dengan menjalin kunjungan, saling betul. membalas silaturahmi, saling membalas kunjungan, Ya, terutama kepada lingkup orang tua, keluarga kita, ya, lingkungan kita, dan juga kerabat sejawat kita. ya. Itu makna dari mudik itu Ya. sendiri Pak Kiai. Lebaran. Lebaran. Nah, kalau makna mudik, Lebaran. nih, Lebaran, mudik itu kan kembali. Iya. Ini senada selaras dengan Id itu tadi, karena Oke. Id itu adalah juga kembali kan? Kembali. Kalau mudik itu kembali Kembali kemana? Kembali ke kampung halaman. Ke asalnya. Nah, kampung halaman, Iya. kampung halaman, tempat asal. Nah, kita seperti apa Id itu? Id itu juga mudik. Berarti Id itu yang mudik spiritualitasnya, Oke. batiniahnya. Selain mudik dalam arti spiritualitas dan batiniah, mudik juga secara badaniah, Ya. mudik juga secara jasad, mudik juga secara finansial rezeki. Ya. Ya, untuk kita bisa berbagi Betul. agar betul. dengan silaturahmi, selain kita membangun, mengeratkan persaudaraan, dari situ juga kita akan bisa saling berbagi. Bagi muda. Jadi mudik itu penting. Ya. Dan leluhur kita, orang tua kita sudah mentradisikan Ya. mudik itu ketika kita selama 1 tahun ini tidak hidup dekat bersama dengan keluarga, jauh dari keluarga. Kesempatannya adalah saat momen Idul Fitri, saat momen Lebaran, Ya. adalah mudik ke kampung halaman, mudik ke rumah ibu bapak, Ya. atau ke asal usul kita, dan di situ kita menjalin cinta kasih dengan silaturahim, dan betul. seterusnya dan seterusnya. Ya. Jadi itulah. mudik itu ya penting, Ya. penting, sangat penting. Maka tugas pemerintah dalam hal ini ya harus bisa menjamin Ya. keamanan, bisa menjamin juga ketertiban, Ya. menjamin kelancaran dari para saudara-saudara atau warga masyarakat kita yang tahun ini akan Kembali. kembali mudik Ya. sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Ya, dan alhamdulillah ya kita di tahun ini sudah diberi kebebasan penuh untuk mudik. Ya. Mungkin dua tahun lah selama masa pandemi kita dibatasi betul ya, bahkan sampai disuruh kembali ya, diusir lah, suruh Ya. pulang kembali gitu kan, nggak boleh mudik. Terus tahun ini kita sudah diberi kebebasan, otomatis effortnya juga akan sangat besar gitu ya. Iya, iya. Nah, mungkin ada batasan-batasan nggak ya, barangkali selama mudik itu yang penting memang silaturahminya gitu ya. Ya. Untuk yang pertama tentu kita menyarankan, kita mengharapkan
jaga betul kesehatan. Ya. Nah, jaga betul kesehatan, jaga stamina, Ya. untuk kita tidak boleh terlalu capek Ya. atau memaksakan diri ketika kita tidak mampu secara fisik, secara fisikalnya Ya. untuk kita melakukan itu. Jadi yang pertama kita sarankan agar jaga stamina, jaga kesehatan. Ini dalam kegiatan mudik kita. Ya. Selain itu yang kedua, para sahabat, para kawan-kawan, warga masyarakat semuanya, silakan gunakan momentum Lebaran Idul Fitri itu untuk membangun kasih sayang, Ya. membangun keakraban, membangun silaturahim. Ya. Mungkin selama ini ada hal-hal yang membuat kita tidak bisa berinteraksi secara wajar, berinteraksi secara normal. Nah, itu mudik atau Lebaran ini kita jadikan momen untuk normalisasi hubungan sosial. Ya. Ya. Kembali kita mengakrabkan ya, Iya. dengan orang tua dan keluarga, sanak saudara, tetangga ya. Mungkin 2-3 tahun lalu belum mudik, saat ini bisa mudik Iya, lagi ya. iya, Ji. Iya. Ji. Sedikit ke belakang tadi Pak Kiai, sebelum kemudian kita Idul Fitri itu juga ada namanya zakat fitrah gitu Pak Kiai. Itu bagaimana penjelasannya Pak Kiai, zakat fitrah? Zakat fitrah itu zakat yang terkait dengan hidup kita, yang Ya. terkait dengan jasad kita, juga roh kita, Ya. ya pribadi kita. Ya. Karena kita diberikan kehidupan oleh Allah selama 1 tahun, kita bertemu Ramadan lagi gitu. Ya. Maka kewajiban bagi setiap muslim dalam hal ini adalah untuk membayar zakat fitrah untuk dirinya. Dan zakat fitrah orang yang ada di dalam asuhan tanggung jawab asuhan, tanggung jawab kehidupannya. Ya. Nah, ini zakat fitrah. Jadi terkait langsung dengan panjang umurnya kita, kesehatan kita. Allah memberikan tuntunan syariat dengan kita membayar zakat fitrah. Zakat fitrah. Nah, itu kapan waktunya zakat fitrah? Itu waktunya memang sejak dari awal Ramadan, kemudian sampai ke sebelum imam takbiratul ihram di dalam sholat Idul Fitri. Idul Fitri. Ya. Nah, sebelum imam. Itu waktunya untuk kita membayar zakat fitrah. Yang tentu besaran sudah diatur oleh Kementerian Agama, teknisnya penyaluran juga sudah diatur sedemikian rupa oleh Kementerian Agama. Ya. Dan itu memang kewajiban ya setiap muslim yang berpuasa kemarin dan ya sudah ada aturannya sendiri ya. Dan dibayarkan dari awal Ramadan sampai sebelum imam baca takbiratul ihram ya. Jadi sholat Idul Fitri ya kan. Kapanpun bisa bebas ya dibayarkan ya. Nah, maknanya sendiri dari zakat fitrah itu apa Pak Kiai? Zakat fitrah, zakat itu sendiri pensucian. Ya. Nah, fitrah itu juga kesucian. Nah, zakat karena itu penyucian berarti juga terkait dengan pribadi, dengan jiwa kita, berarti diartikan sebagai penyucian jiwa, penyucian pribadi. Ya. Fitrah ini karena terkait dengan Idul Fitri. Karena terkait dengan Idul Fitri, maka zakatnya adalah zakat fitrah. Terkait dengan Idul Fitri yang dirayakan, maka zakatnya adalah dinamakan dengan zakat fitrah. Dalam hal apa sih kaitan zakat fitrah itu dengan puasa yang kita laksanakan? Ya. Puasa itu bentuk hubungan istimewa, bentuk hubungan spesial seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa perantara apapun, tanpa perantara siapapun. Itu puasa.
Iya. hubungan paling intens dengan Allah. Iya. Hubungan yang paling dekat dengan Allah itu adalah puasa. Puasa. Nah, terus bagaimana dengan apa tadi? Zakat. Zakat fitrah. Ini kaitannya apa? Zakat ini kaitannya dengan bagaimana memberikan kita setelah beribadah, membangun hubungan kepada Allah tadi secara intens, Iya. kita membuka untuk berinteraksi, membangun hubungan yang baik dengan Manusianya. atau dengan Oke. orang lain. Iya. Nah, zakat fitrah ini sebagai pembuka itu, Membuka ya. sebagai pembuka itu untuk kita tidak hanya fokus mengagungkan Allah saja, tapi mengagungkan Allah yang punya makna, yang punya nilai, yang bermanfaat, Iya. maslahat untuk membangun kehidupan sesama. Sama. Nah, pintunya adalah zakat fitrah. Oke. Iya. Bagus. Nih, atur nuhun Pak Kiai, penjelasannya jadi kita semakin jelas ya. Dan ini mungkin ada pertanyaan nggak teman-teman nih yang di sini? Canda. THR itu gimana? Ya. Sama kayak zakat atau mungkin sekedar sumbangan atau gimana penjelasannya? Untuk Iya. THR. Ya ini ada istilah juga Idul Fitri ya, menjelang Idul Fitri itu THR. Nah ini sebuah tradisi barangkali ya Pak Kiai ya. Ya. Di negara kita, yang nggak tahu kalau negara ini ada nggak THR. Dan pemanfaatannya kira-kira seperti apa Pak Kiai? Ya. Fenomena mudik Lebaran itu terbesar memang juga di kita ya. Iya. Di Indonesia, ini Indonesia. sebagai luar biasa yang Ya. tidak bisa kita temui tradisi ini itu di negara manapun. Ya. Bahkan di negara Arab sebagai asal lahir dan datangnya Islam. Ya. Ini fenomena agama yang terkait erat dengan fenomena budaya, Ya. terkait erat dengan fenomena ekonomi, Ya. bahkan juga terkait erat dengan fenomena politik. Nah, ini Sampai ke politik sampai juga. Ya. politik juga itu. Iya, iya, iya. Bahwa apa tadi? THR. THR Ya. juga diatur oleh pemerintah, Ya. oleh regulasi, di mana perusahaan-perusahaan karena Lebaran, karena Idul Fitri ini juga harus memberikan THR kepada para pekerjanya, Ya. memberikan THR kepada karyawannya. Ini tanggung jawab pemberi kerja Ya. atau pemilik perusahaan terhadap para pekerjanya, Ya. ini diatur kan, Diatur, diatur, betul. ada aturannya. Ya. Nah, itu politik, Masuknya ke politik. masuknya Ya. ke politik untuk Oke. ngatur itu. Wajib dengan- tapi dari politik ya. wajib dari politik. Iya. Sebagai apa? Membangun relasi sosial, membangun hubungan sosial Sosial. yang baik, yang di situ ada kaitan dengan nilai agama, Ya. ada kaitan juga nilai budaya. Budaya. Nah, makanya perusahaan manapun, termasuk perusahaan modal asing Ya. atau perusahaan asing yang di sini harus tunduk pada regulasi itu. Iya, betul. Tidak boleh. Oh, di negara saya kan tidak ada. Gitu. Tapi ya negara saya tidak ada, atau Iya. bangsa saya tidak ada, atau Iya. menurut agama saya tidak ada. Iya. Tapi Anda, siapapun kita di sini, pekerjanya itu juga warga negara Indonesia, budayanya juga pakai budaya Indonesia. Ya. Nah, salah satu budayanya THR saat hari raya ini harus diberikan. Betul. Nah, tidak hanya tidak hanya kepada warga pekerja yang muslim toh, Ya. atau mungkin bisa diatur yang non muslim sesuai dengan hari rayanya rayanya, masing-masing. iya, Itu betul. di Indonesia kan mestinya Iya, begitu. Oh, kalau betul. muslim itu THR-nya Di di Idul hari Fitri. raya Idul Fitri, Betul. nanti saudara-saudara yang Kristen dan Katolik Natal. mungkin saat Natal. Ya. Hindu mungkin saat ini Hari apakah raya itu di hari Galungan raya atau Galungan atau di Nyepinya, atau itu Nyepi, ya. terserah. Betul. Nah, artinya apa? Momen kesempatan ini perlu juga dimanfaatkan oleh para pengusaha, Ya. oleh para pelaku ekonomi Ya. untuk
membangun relasi sosial juga lebih baik, meningkat lebih baik. Nah, dengan demikian kan hubungan kerja juga akan bisa meningkat lebih baik, lebih produktif seperti itu. Itu Mas Asep. Ya. Adapun selain perusahaan ini Bapak THR ke anak boleh enggak? Apa gimana mestinya? Ya, selalu THR-nya orang tua ke anak kan selalu itu, ya. Setiap hari itu sudah THR terus itu dari orang tua ke anak. Nah, kalau kita sama-sama dari sejawat bagaimana? Ya kalau kita bisa ngasih itu tentu lebih baik. Lebih baik. Nah, gitu. bisa ngasih kita tentu lebih baik karena memberi akan lebih baik daripada meminta. Jadi nek tidak dikasih tapi jangan minta. Itu kalau dengan sejawat. Nah, kalau dengan sejawat. Oke, ya itu ya mana THR ya teman-teman. Dan ada budayanya di Indonesia ya. Gak tahu kalau di Arab tuh mungkin ya nggak ada Pak ya. Nggak ada ya. Hari raya ya cukup mereka kegiatan takbir, tahmid, kegiatan ritual. Setelah kegiatan ritual ya mereka hanya kumpul-kumpul saja di rumah bersama keluarga. Ya kadang-kadang ada yang kunjungan, tapi kan kunjungan ini tidak seperti di kita. Sampai harus berjuang dari antar pulau sedemikian rupa, bahkan bahkan antar negara pulang dulu ya. Antar negara kita pulang, yang antar pulau juga pulang dengan segala resiko, dengan segala berat apapun, tantangan apapun, karena itu merupakan hajat hidup baik spiritual maupun hajat hidup fisikal. Itu akan dilakukan oleh masyarakat kita, oleh saudara-saudara kita, oleh bangsa Indonesia. Itulah luar biasanya di Indonesia. Nah, ini gotong itu juga gotong royong. Gotong royong juga termasuk. Nah ini Pak Kiai, barangkali ini segmen terakhir nih. Nah setelah Lebaran itu kan ada Syawal. Nah sebaiknya kita bagaimana sih? Sudah berpuasa 1 bulan, kemudian Lebaran, Idul Fitri. Nah kita Syawal meningkatnya, meningkatnya seperti apa Pak? Ya, meningkatkan produktivitas. Meningkatkan semangat kerja. Meningkatkan ibadah. Tentu lebih baik daripada sebelumnya, meningkat lebih baik ibadahnya, meningkatlah lebih baik duniawinya juga. Tadi spiritualitas yang sudah terbangun selama Ramadan kita tingkatkan. Semangat belajar, semangat untuk meraih nilai kerja yang lebih baik, yang lebih produktif, yang lebih berkualitas. Intinya puasa Lebaran adalah modal untuk kita melangkah lebih baik pada 1 tahun yang akan datang. Itulah teman-teman ya makna dari Syawal. Dari kita harus betul-betul meningkat lagi. Sebenarnya THR nanti juga meningkat ya. Kalau kemarin pasti itu kalau kita punya peningkatan, rezekinya juga akan meningkat. Insya Allah. Rezekinya akan meningkat. Kita ibadahnya meningkat, ilmunya meningkat, kebaikan dengan orang lain juga meningkat. Otomatis rezeki itu akan ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Pak Kiai. Ini kajian kita hari ini luar biasa ya teman-teman. Menjelang Idul Fitri, Lebaran, nanti kita meningkat kembali semangat kita beraktivitas, beribadah. Matur nuwun Pak Kiai, segmen kita kali ini. Terima kasih dan selamat Lebaran nanti teman-teman ya. Entah nanti di tanggal 21 maupun 22 Pak Kiai ya. Tetap ini toleransi. Kawan-kawan mulai libur kapan? Mungkin H-1 ya. H-1 ya. Kita sih liburnya tidak mengikuti cuti bersama. Yang pekerja media sama seperti mungkin pekerja yang lain yang bertugas di bulan Lebaran, di Lebaran itu ya. Oke, matur nuwun podcast kita kali ini. Terima kasih juga teman-teman yang sudah menyaksikan kajian kita ya di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan
kita bisa dipertemukan kembali di Ramadan tahun berikutnya. Kita bisa melaksanakan lagi kajian seperti ini Pak Kiai. Insya Allah diberi Panjang umur, panjang, kesehatan. kesehatan dan kesempatan semuanya. Betul. Jadi, terima kasih teman-teman. Sekian dari saya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di tayangan kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.